Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program Padamu Ayah Bunda. Pemirsa dan juga pendengar, bagaimana kabar Anda di Senin pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, tentunya dalam program Padamu Ayah Bunda kita akan cari tahu bersama gitu ya, ilmu terkait bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, kepada ayah dan bunda kita. Dan hari ini temanya adalah kado terindah anak untuk ayah bundanya. Nah, kita akan bahas gitu ya pemirsa dan juga pendengar, apa sih kado terindah atau kado yang tepat gitu ya yang bisa diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Apakah itu berarti hal-hal yang mahal, emas, permata atau uang gitu ya? Akan kita cari tahu hari ini jawabannya tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio MTA TV hari ini. Beliau adalah anggota Keputrian MTA Pusat, ada Ibu Sri Handayani SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amalia saya Bu. Mbak Amalia, maaf. Biasanya sama Mbak Sekar Iya, hari ini sama Mbak Amalia dulu. Iya, iya, Bu Handa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Amal. Alhamdulillah baik ya. Hari ini materinya menarik banget nih Bu Handa. Kado terindah anak untuk ayah bundanya. Tentunya kita sebagai anak gitu ya ingin tahu apa sih yang bisa kita berikan gitu ya kepada orang tua kita, kepada ayah bunda kita sebagai rasa terima kasih gitu ya sudah merawat kita dari semenjak kecil hingga sekarang ini gitu. Dan tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ya Bu Handa, silahkan untuk menyampaikan mukadimah hari ini. Terima kasih Mbak Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, serta ayah bunda dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, diberikannya kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Padamu Ayah Bunda. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung dengan lelah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada, membahagiakan kedua orang tua adalah salah satu bentuk dari berbakti kepada kedua orang tua. Dan tentunya anak yang berbakti kepada kedua orang tua ini sangat ingin sekali untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya, baik ketika dia masih hidup ataupun ketika dia sudah tidak ada. Kemudian sebagai anak yang berbakti tentunya ingin berusaha dengan bersungguh-sungguh bagaimana dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya dengan memberikan kado yang terindah, yang
untuk kedua orang tuanya yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mereka akan berpikir bagaimana ya memberikan sesuatu kado indah yang istimewa untuk kedua orang tua saya agar orang tua saya itu bisa bahagia tidak hanya di dunia saja namun sampai besok di akhirat. Apakah dengan kita bisa membelikan rumah yang megah atau mobil yang mewah atau sawah ladang yang luas, itu semua baik. Namun ada yang jauh lebih baik dari semua itu dan sudah direkomendasikan langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia yang meninggal akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM, serta ayah bunda yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bahwa kado yang terbaik, yang terindah untuk orang tua kita ketika dia masih hidup sampai besok ketika dia sudah tiada adalah doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka marilah kita semua untuk berusaha dengan semaksimal yang kita bisa untuk tidak melalaikan yang saat ini sering dilalaikan oleh kita sebagai anak. Ketika mungkin masih kecil, kita diajari di sekolah, di TPA, di mana berada kita sering diajarkan oleh guru kita, oleh orang tua kita bagaimana doa anak kepada orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita masih kecil menjadi anak-anak, sering kita masuk TPA, masuk sekolah, kita sering berdoa seperti itu. Namun ketika kita mulai dewasa, mulai remaja, mulai tua, kadang kita lupa untuk mendoakan orang tua kita. Maka pada kesempatan hari ini kita telah tahu bahwa doa yang terindah, kado yang terindah untuk orang tua adalah doa anak yang soleh. Maka mulai hari ini mari kita bersama-sama untuk tidak lupa menyisipkan waktu untuk mendoakan kedua orang tua kita. Doa kepada orang tua itu adalah sesuatu amalan yang abadi. Doa itu akan sesuatu yang sangat berharga untuk orang tua kita, baik mereka itu masih hidup atau mereka sudah meninggal. Doa itu tidak pernah mengenal namanya kadaluarsa, dia abadi. Kemudian ketika kita berdoa itu kan tidak perlu biaya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Begitu Mbak Sekar. Masya Allah. Ini yang pertama ya Mbak Sekar. Yang pertama adalah doa anak soleh ini ya. Kado terbaik untuk orang tua ternyata nggak mahal gitu ya Bu Handa ya. Tadi kalau Bu Handa tidak perlu mobil mewah, tidak perlu rumah mewah gitu ya. Hanya sesimpel doa anak soleh untuk orang tuanya ini sudah jadi sesuatu yang berharga sekali gitu ya. Tentunya ini harapannya untuk orang tuanya bisa bahagia di dunia ataupun juga bahagia di akhirat. Ini tadi kalimatnya adalah doa anak soleh. Kalau anaknya nggak soleh gimana? Maka ini untuk menjadikan anak-anak yang soleh itu kita harus mengajarkan kepada mereka, mendidik mereka sejak kecil. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita itu sejak kecil tentang tauhid, kemudian akhlak, kemudian amal soleh. Dengan mereka mengetahui tentang adab, akhlak,
tauhid, kemudian amal soleh, ketika mereka besar, dia akan tahu berarti oh ini adalah amal soleh dan ini adalah akhlak terhadap orang tua, itu mereka akan tahu. Jadi semenjak dini kita sebagai orang tua jangan pernah untuk meninggalkan mendidik anak-anak kita tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Selain mendidik, kita juga harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita melihat di rumah kita, ibu saya, bapak saya, kemudian orang-orang di sekitarnya, mungkin kakeknya, neneknya, semua mendoakan orang tuanya, berarti mereka akan tertancap di pikiran anak-anak kita itu, oh begitu ya, ibu saya, bapak saya mendoakan kakek nenek saya, begitu. Maka ketika saya besok, ketika umur saya seibu, sebapak itu, maka saya akan melakukan hal yang sama, seperti itu. Kemudian ketika dia melihat kakek neneknya juga mungkin setelah sholat itu dia mendoakan buyutnya ya, kalau kakek ini ya, seperti itu. Iya, nanti gitu ya. Anak-anak ini akan meniru kita. Kadang anak-anak itu kan kadang tidak perlu nasihat yang banyak, tetapi perlu contoh yang ada di depan. Ya gitu. Ya berarti sebagai anak ini memang harus terus gitu ya, berusaha untuk jadi anak yang soleh, karena doa-doa kita ini sebagai anak yang soleh ini ternyata sangat dibutuhkan, amat berharga dan sangat amat dibutuhkan gitu ya oleh orang tua gitu. Tadi tidak perlu mahal, tidak perlu usaha yang sampai menguras keringat dan tenaga gitu ya, hanya doa Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini sudah sangat berharga gitu ya untuk orang tua. Lalu apalagi nih Bu Handa yang bisa saya kasih ke orang tua gitu? Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu adalah cerminan dari didikan orang tua kita. Ketika anak-anak gitu ya, kita itu menjadi anak yang berakhlak baik, itu menjadi kebanggaan orang tua. Mereka merasa bahwa selama ini mendidik anak-anaknya itu tidak sia-sia begitu, ketika mereka melihat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, yang berakhlak. Kemudian juga ketika anak-anak kita itu berakhlak, itu rasa tenang, bahagia itu akan terasa di hati orang tua kita, gitu ya. Jadi terima kasih ya Allah, mesti seperti itu. Dan ketika orang tua kita itu ridho, itu kan Allah akan ridho kepada kita. Jadi maka marilah kita sebagai anak-anak itu punya akhlak, berakhlak, belajar untuk bisa berakhlak gitu juga. Kalau selama ini belum, maka kita berusaha untuk belajar dengan cara mengaji, belajar menuntut ilmu, bagaimana supaya menjadi anak yang berakhlak dan beradab. Salah satunya adalah akhlak kita kepada orang tua kita. Bagaimana ketika kita itu berkata dengan orang tua, maka kita harus melembutkan suara kita dengan kasih sayang. Jangan sampai kita itu membentak-bentak orang tua kita, itu akan menyakitkan orang tua kita. Jadi dengan akhlak seperti itu, ketika anaknya kok lembut ketika berbicara, kemudian dia tidak pernah membentak-bentak, ketika diperintah jawabnya iya, terima kasih, kayak gitu kan orang tua bahagia. Orang tua mesti bahagia sekali. Beda ketika anak diperintah oleh orang tuanya, mana fulusnya, adakah uangnya, seperti itu kan sakit ya Mbak ya. Kemudian atau enggak mau, saya baru capek gitu. Padahal bisa ada kata yang lebih baik, mungkin maaf ibu, saat ini belum bisa, nanti pasti insya Allah saya kerjakan, tapi saat ini saya baru capek, sebentar lagi, gitu kan bisa dengan seperti itu. Kalau memang keadaannya memang capek sekali, tetapi kalau masih bisa, itu orang tua itu akan bahagia kalau disuruh itu segera berangkat, seperti itu. Kemudian juga
kita hargai perasaan orang tua kita, ya. Jadi ketika dengan orang tua itu berbicara, itu ya jangan sambil melihat handphone, tetapi kita dengarkan dengan baik, kita dengarkan nasihatnya, seperti itu, ya. Jadi jangan ketika dinasihati orang tua kita malah mengalihkan pandangan, melihat handphone, atau kita melihat kemana-mana seperti itu, mengabaikan orang tua. Kayak gitu adalah suatu yang menyakitkan. Dan ketika orang tua melihat yang seperti itu kan akan sedih, nggih. Padahal kita itu membahagiakan kedua orang tua itu kan kewajiban gitu, nggih. Salah satu bentuk bakti kita itu kan membahagiakan. Maka bahagiakanlah orang tua kita dengan cara itu tadi, ketika dinasehati, kemudian diberitahu, itu maka perhatikanlah, dengarkanlah, hormatilah, seperti itu. Kemudian juga ketika kita itu harus, ketika kita itu sudah bergaul di masyarakat, nih, maka jagalah nama baik orang tua kita, nih. Jangan sampai orang-orang mengatakan kepada orang tua kita, nggih, karena kesalahan kita akhirnya orang tua kita dianggap gagal mendidik kita, seperti itu, nggih, karena olah kita, atau dipertanyakan sudah apa itu sudah dinasihati toh sama ibu bapaknya saja kemana-mana berdakwah mungkin baik, tapi anaknya seperti itu kan nama baik orang tuanya tercoreng, ya. Maka jagalah nama baik orang tua dengan berakhlak. Yang pertama yang perlu kita tanamkan di diri kita adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu adalah suatu yang sangat mewah untuk saat ini, Mbak Amel, ya. Jadi susah sekali untuk mencari orang yang jujur. Namun ketika kita bisa menjadi jujur, itu kebahagiaan orang tua itu sangat luar biasa. Orang tua akan merasakan ketika di rumah anaknya pergi itu akan bahagia, akan tenang ketika anak-anaknya itu bisa jujur, akan merasa alhamdulillah saya berhasil dalam mendidik anak-anak saya, seperti itu. Kemudian tidak sia-sia, mungkin dulu dia dalam perut aja sudah saya ajak menuntut ilmu, mengaji ke pengajian, dia kecil-kecil saya gendong ke pengajian, seperti itu. Kemudian menuntut ilmu saya ajari di rumah, dan sekarang telah menjadi anak yang jujur. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ketika orang tua itu akan melepaskan kita pun, ketika dia pergi itu akan alhamdulillah, saya ridho, saya ikhlas, dan anak saya di sana nanti pasti dia akan jujur karena sudah terbukti gitu. Sebagai orang tua itu kan dalam mendidik anak itu kadang mengevaluasi, gitu. Jadi ketika kecil saya ajarkan kepada anak kita itu, anak-anak kita gitu, orang tua, gitu. Saya sudah mengajarkan kepada mereka kejujuran. Apakah sudah berhasil? Mungkin akan orang tua itu kadang ngetes anaknya, ya. Ketika oh ternyata anak saya benar-benar jujur kayak gitu. Mungkin ketika dia ujian, walaupun dia tidak bisa, dia tidak akan menyontek, seperti itu. Kemudian ketika ada uang, walaupun dia butuh, tetapi uang itu tetap ada di situ, walaupun dia itu sangat membutuhkan sekali, tetapi dia tidak mengambil. Kayak gitu kan orang tua bangga banget. Oh iya, berarti anak saya ini siap untuk dilepas, seperti itu. Jadi dengan akhlak itu akan menjadikan orang tua itu bahagia dan tenang di rumah, gitu, Mbak Sekar, Mbak Amal. Mohon maaf, Mbak Amal, ya. Pak Bu Hana, ya. Ya, ini poin kedua adalah akhlak mulia, gitu, ya. Akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang anak ini juga adalah sebuah kado yang indah, gitu, ya, untuk orang tua. Tadi akhlak mulia ternyata juga tidak hanya dilakukan saat di depan orang tua saja, gitu, ya, Bu Hana, ya. Di
tidak ada orang tua pun, tanpa pengawasan orang tua pun, kita juga harus tetap berakhlak mulia gitu ya. Mau itu ada orang tua atau di tempat yang jauh sekalipun, yang orang tua mungkin tidak tahu gitu ya. Ini kita sebagai anak tuh ngapain sih di sini, tapi kita tetap memegang gitu ya, memegang prinsip bahwa memang harus melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Tadi yang terakhir juga harus menjaga nama baik orang tua gitu ya. Nah, ini tentunya juga ada beberapa orang tua nih Bu Handa yang mungkin nih gitu ya, di depan orang tua memang anaknya ini berkelakuan baik gitu ya, berbuat baik, akhlaknya mulia gitu. Tapi di belakang orang tua ternyata dia mungkin agak sedikit melenceng gitu. Terus dia ada laporan dari orang lain, Bapak Ibu anak jenengan, anak kalian kok seperti ini. Nah, kita sebagai orang tua, kadang-kadang orang tua tuh malah membela anak gitu. Nah, ini apakah juga jadi suatu tanda gitu, kita nih sebagai anak walaupun salah, walaupun benar, selalu dibela gitu, atau seperti apa Bu Handa, kita sebagai anak tuh gimana gitu? Jadi kalau kita sebagai anak itu kan dimanapun berada, kita itu harus berakhlak begitu nggih, tidak hanya di depan orang tua saja. Kalau hanya di depan orang tua saja itu mungkin karena kita takut kepada orang tua begitu nggih. Jadi kalau ketika kita itu berakhlak di depan orang tua itu hanya pencitraan begitu nggih, itu kan tidak berpahala Mbak. Kemudian juga apalagi kalau di belakang itu menusuk gitu nggih, itu kan sesuatu yang menyakitkan sekali nggih bagi orang tua. Loh, di depan saya seperti ini tapi kok di belakang seperti itu. Seperti itu, maka sebagai anak dimanapun berada, ada orang tua apa tidak, kita itu berakhlak itu ikhlas mengharap ridhonya Allah. Jadi ketika saya ingin membahagiakan orang tua, membaktikan diri saya kepada orang tua agar nama orang tua saya itu tidak jatuh, kemudian juga ini adalah bentuk bakti saya kepada orang tua agar orang tua saya itu bahagia, bahagianya tidak hanya di dunia dan di akhirat, maka saya harus berakhlak dimanapun berada itu harus sama. Kemudian ketika menjadi anak atau orang tua? Orang tua. Oh ya, ketika menjadi orang tua, ketika anak kita itu ternyata salah begitu nggih, maka tugas kita adalah membenarkan anak kita. Jadi jangan langsung menyalahkan orang yang memberitahu begitu nggih. Jadi perlu tabayun, namanya tabayun kepada anak kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak kita, apakah benar yang dikatakan ini ada orang yang mengatakan seperti ini, apakah kamu benar di luar seperti itu. Mungkin pertama akan mengatakan tidak kayak gitu. Tetapi ketika anak-anak kita itu kita ajarkan kejujuran dari kecil, dan ketika dia itu sekali tidak jujur itu sering diingatkan, itu ketika mengucapkan tidak itu akan terlihat dari wajahnya gugup gitu. Oh, kalau gugup seperti ini berarti benar begitu. Kenapa kamu takut kalau di depan ibu, di depan bapak itu kamu takut ya kalau dimarahi, tetapi lebih sakit lagi orang tua itu kalau kamu di belakang ternyata tolak belakang seperti itu nggih. Maka ini kalau hari ini kamu salah, insya Allah dimaafkan. Seperti itu, orang tua kan seperti itu nggih. Tapi untuk kedepannya mari kita menjadi yang lebih baik. Kemudian kepada orang yang memberitahu ketika anak anak kita itu benar-benar salah, maka ucapan yang terbaik itu adalah terima kasih kepada saudara kita yang mengingatkan kita di dalam kebaikan gitu nggih. Tidak semua orang, apalagi untuk saat ini nggih, karena takut juga kalau disalahkan malah dimarahi seperti itu, jadi didiamkan. Padahal kita sebagai seorang muslim, ketika saudara kita itu salah, itu kan bagaimana kita bisa membenarkan agar kita itu bisa sama-sama dalam kebaikan. Tetapi kalau kita biarkan anak teman kita dalam
berbuat dosa seperti itu, kita biarkan saja, udah cuek saja seperti itu. Apa namanya, anak teman kita itu kan kasihan gitu, terus saudara kita itu juga kasihan. Maka agar teman-teman kita, saudara kita itu mau mengingatkan, menjaga, termasuk menjaga saudaranya, menjaga kita itu, menjaga keluarga kita itu, maka ucapan yang terbaik adalah terima kasih, kamu adalah teman terbaik saya. Harusnya seperti itu, terima kasih. Kalau tidak karena kamu kasih tahu, kan saya tidak tahu, saya tidak berubah. Apa yang membuat anak saya takut kepada saya? Apakah karena wajah saya yang keren atau saya tidak pernah, ini kan bisa, ini bisa kita introspeksi diri seperti itu ya. Apa yang membuat anak saya kok kalau di depan saya membuat pencitraan, tetapi kalau di belakang dia melakukan hal yang buruk, yang salah, seperti itu. Iya, ini tentunya kita sebagai anak juga harus selalu gitu ya, mengingat nilai-nilai mulia yang sudah diajarkan orang tua kepada kita, agar tadi tidak ada perbedaan gitu, di depan orang tua baik kok di belakang nggak seperti itu. Nah, ini perlunya kita sebagai anak ini terus untuk memegang gitu ya, nilai-nilai mulia, nilai-nilai baik yang diajarkan kepada kita oleh orang tua gitu. Betul. Oke Bu Handa, ini pastinya masih ada gitu ya, apa sih kado terbaik gitu ya untuk orang tua, tapi kita lanjutkan di segmen kedua ya Ibu. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program Padamu Ayah Bunda, masih dengan tema kado terindah anak untuk ayah bundanya. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793.000, atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 2553.000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Sri Handayani SH. Bu Handa, tadi kita sudah bahas gitu ya, ada 2 poin yang sudah kita dapatkan untuk kita bisa kasih gitu kado terindah untuk orang tua. 2 kado terindah tadi adalah yang pertama doa anak soleh, dan yang kedua adalah akhlak mulia gitu ya sebagai anak. Ini kado terindah, 2 kado terindah untuk orang tua. Ada nggak Bu Handa kado lagi yang bisa kita kasih gitu ke orang tua? Iya, pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM dimanapun berada. Jadi yang ketiga, jadi kado terindah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah amal soleh. Jadi ketika kita menjadi anak itu, maka beramal soleh, itu merupakan kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan yang luar biasa bagi kedua orang tua kita. Orang tua kita sebagaimana tadi merasa berhasil mendidik anak-anaknya, jadi tidak mengecewakan begitu ya. Ketika anak-anak kita itu bisa beramal soleh, jadi akan menjadi bahagia gitu ya. Nah, bentuk amal soleh itu apa saja? Yang pertama adalah mengajak orang tua untuk berbuat baik. Jadi ketika orang tua kita kok dalam posisi yang salah dan kita itu tahu, maka kita sebagai anak berusaha dengan lembut hati, dengan perkataan yang baik, dengan kata yang sopan, kita ajak orang tua kita untuk berbuat baik. Mungkin dulu orang tua kita belum sholat, maka kita ajarkan kepada mereka untuk sholat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Jadi bagaimana kita bisa menyambung silaturahmi dengan orang tua kita. Ketika kita berjauhan, ya kita sering mengabarkan dengan untuk saat ini kan media sosial itu kan gampang kita akses gitu ya. Jadi kita bisa menanyakan lewat WA atau di grup keluarga bagaimana keadaan di rumah, seperti itu. Orang tua akan bahagia sekali. Kemudian juga ketika orang tua kita ini sebagaimana tadi jauh dengan kita, kemudian kita bisa mengirim hadiah untuk kedua orang tua kita. Mungkin hadiahnya tidak harus mahal juga. Apa kesukaan orang tua itu, mungkin sekarang ini baru musim mangga. Oh, orang tua saya itu sukanya mangga ya. Oh, saya ini
kirimkan, iya, atau berikan, saya bawakan pulang ketika pulang mangga, atau kita kirimkan walaupun kita itu di jauh, kan sekarang bisa ya Mbak ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa menyambung silaturahmi dengan orang tua itu juga kita berkomunikasi. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda dengan orang tua, maka ketika kita tahu bahwa rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, ketika kita sebagai anak itu salah, ya memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Kalaupun orang tua kita yang salah, maka kita memberi nasihat dengan sabar, dengan lembut hati, dengan sopan seperti itu, agar orang tua kita tidak tersinggung gitu ya. Kita jaga perasaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan memberi perhatian dan kehadiran. Jadi ketika orang tua itu sudah jauh dengan anak-anaknya pergi jauh, tinggal berdua seperti itu, perhatian itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga kehadiran. Maka kita sebagai anak, kita luangkan waktu kita untuk orang tua kita dengan tadi memberi perhatian tadi, dengan memberikan, mungkin mengirim buah kesukaannya seperti itu, atau dengan kehadiran kita, bahwa ketika kita itu jauh dari orang tua, kita agendakan dalam sebulan 2 kali kita datang ke orang tua kita seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika sebagai seorang anak kita belajar menuntut ilmu, ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, maka kita menjadi anak itu bagaimana ya ilmu ini bisa bermanfaat untuk umat, untuk orang lain, untuk banyak orang, sehingga orang tua kita itu bangga. Itu anak saya dengan mencari ilmu, menuntut ilmu, sekarang ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin dulu di pondok pesantren, kemudian setelah lulus, kemudian bekerja, kemudian dia menjadi khotib gitu, dia bilang kepada ibunya, ibu atau bapaknya, saya saat ini menjadi khotib khutbah sholat Jumat, begitu orang tua akan bangga sekali Mbak. Ya, jadi senang banget ya Allah, mungkin akan berkata, oh ya Allah, terima kasih ya Allah, anak saya semoga menjadi, mungkin dia itu ahli apa ya yang bermanfaat, itu mungkin dia bekerja di perusahaan teknik seperti itu, maka dia akan, semoga engkau menjadi ustadz yang teknokrat seperti itu. Mesti orang tua senang banget itu Mbak. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan orang tua. Apalagi ketika orang tua itu tidak mampu gitu nggih. Dan kita bisa, maka berikanlah kepada orang tua kita dengan sedikit memberi, itu orang tua akan senang sekali. Apalagi ketika dia membutuhkan. Kadang orang tua itu sudah mampu saja, nggih. Ketika anaknya itu bekerja gitu, nggih. Kemudian sedikit menyisihkan untuk orang tuanya, itu orang tuanya akan senang sekali. Walaupun punya uang banyak, nggih. Mungkin akan dia berkata, ini anak pemberian tetes keringat anak saya. Maka kadang orang tua itu juga kalau mau menggunakan harta anaknya itu kayak nggak tega seperti itu Mbak. Jadi kadang udahlah nanti saya untuk infakkan untuk jalan-jalan Allah. Seperti itu kadang orang tua. Jadi kan bermanfaat sekali itu, orang tua senang, terus kegunaannya untuk kembali di jalan Allah seperti itu kan senang. Jadi saya sedekahkan kepada ini ya nak, pemberianmu saya kasihkan kepada anak yatim di tetangga kita, atau saya masukkan ke masjid, atau untuk bangun pondok pesantren kayak gitu, orang tua kan senang sekali seperti itu Mbak. Orang tua senang, tapi anak ini juga mendapatkan manfaatnya gitu ya Bu Handa ya. Harta yang diberikan kepada orang tua ini tentunya tidak hanya bermanfaat untuk orang tua, tapi biasanya orang tua ini akan
berpikir untuk hartanya ini bisa lebih bermanfaat lagi, betul, gitu ya. Betul, Misalnya betul, tadi kalau Bu Handa diinfakkan atau disedekahkan gitu ya, dengan nama anaknya gitu, diniatkan untuk nanti kebaikannya biar bisa terus mengalir gitu ya Bu Handa ya, Masya Allah luar biasa. Tapi nih Bu Handa ya, kalau di masyarakat sekarang gitu ya, karena memang tipe orang tua tuh beda-beda Bu Handa. Ada yang memang mungkin cukup gitu ya dengan apa yang diberikan oleh anaknya, dengan amal soleh anaknya, dengan kebaikan-kebaikan anaknya. Tapi ada juga gitu ya, saudara-saudari kita yang punya orang tua, ternyata orang tuanya tuh kurang puas dengan apa yang diberikan anaknya gitu ya. Tidak cukup anaknya dengan berkelakuan baik, tidak cukup anaknya dengan berbuat akhlak-akhlak yang mulia, tapi masih menuntut gitu ya, benar kali kita bilangnya menuntut untuk bisa diberikan lebih gitu. Nah ini kita sebagai anak apakah memang harus mengusahakan untuk bisa memenuhi keinginan orang tua atau bagaimana nih Bu Handa? Ya, sebagaimana bahwa kewajiban bakti anak kepada orang tua itu sebagaimana tadi adalah wajib. Kita wajib taat kepada orang tua selama orang tua itu di dalam jalan yang benar, ya, sesuai dengan syariat. Ketika tidak sesuai, maka kita sebagai anak itu bentuk sayang kita, cinta kita kepada orang tua kita adalah memberi nasihat. Jadi mungkin orang tua kita seperti itu karena dia yang ditahu itu seperti itu, karena belum tahu ilmunya. Maka kita sebagai anak, kita ajak orang tua kita mungkin ke kajian-kajian, kemudian kita sampaikan bahwa itu tadi Rasulullah itu bersabda bahwa kado yang terindah untuk orang tua itu adalah doa anak yang soleh. Maka harta itu boleh, tetapi itu bukan suatu yang ini banget, ya, bukan gitu juga ya, bukan sesuatu yang harus baik banget gitu ya. Ada ya. yang lebih baik dari itu. Seperti itu kita sampaikan kepada orang tua kita. Sebagai orang tua kita pun juga harus bijaksana, menjadi orang tua yang bijaksana. Ketika anak-anak kita itu sudah berusaha untuk berbakti kepada kita, mungkin dia belum punya harta untuk saat ini, mungkin dia lagi kekurangan di bidang ekonomi, maka sebagai orang tua yang bijaksana, maka kita doakan dan jangan pernah membandingkan dengan kakaknya, adiknya, mungkin pas lebaran seperti itu gitu ya, anak tetangganya itu pas lebaran saya dibelikan ini, diberikan seperti itu, sedang anaknya hanya bisa mungkin memberikan sedikit uang, ya, mungkin sedikit oleh-oleh, mungkin bisa membelinya hanya satu toples nastar gitu. Iya, kemudian dia jauh-jauh pulang memberikan itu, mungkin yang satu memberi banyak karena rezekinya banyak. Kita sebagai orang tua harusnya kita bijaksana. Ya Allah, anak saya baru dalam ketidakmampuan seperti itu, maka jangan pernah kita bandingkan dia dengan saudara-saudaranya. Kalau kita menjadi orang tua yang bijak, kadang kita itu kan menilai pemberian anak itu bukan dari banyaknya, tetapi keikhlasannya, usahanya yang seperti itu, sehingga kadang ada orang tua itu yang tahu bahwa keadaan anaknya itu baru ekonominya tidak baik, itu ketika di rumah itu dibuatkan ini kado gitu, biar nanti kamu bawa, biar tidak malu dengan saudara-saudaranya, seperti itu. Kalau kita itu sebagai orang tua seperti itu. Jadi jangan menuntut di luar kemampuan anak kita, kasihan gitu. Tapi kita sebagai anak juga boleh mengusahakan gitu ya Bu Handa ya, kalau kita memang mau memberikan untuk orang tua, memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua, ini kita sebagai anak juga boleh untuk mengusahakan semaksimalnya. Iya, tetapi ini juga Mbak Amal, jadi ketika kita mengusahakan untuk membahagiakan kedua orang tua kita dengan harta, maka carilah harta yang halal, seperti itu. Ini yang perlu diingat ya. Iya, jangan sampai saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya bisa ketika orang tua saya minta ini saya beli, tapi saya ngutang, seperti itu kan. Ini dengan harta yang kurang baik iya gitu ya. Kemudian saya menipu seperti itu, maka kan lebih baik
berkomunikasi apa adanya, kita sampaikan bahwa seperti ini keadaan kami, seperti itu kan lebih baik. Iya, Insya Allah. Tentu ada hal yang masih bisa untuk dikomunikasikan, ada hal yang masih bisa didiskusikan kembali dengan orang tua gitu ya, seperti apa baiknya gitu. Nah, ini tadi Bu Handa juga sampaikan kita bisa nasihati orang tua. Menasihati orang tua ini jadi persoalan baru lagi nih Bu Handa. Kita tuh sebagai anak kadang-kadang gitu ya menasihati orang tua, takut orang tua merasa kok anak saya kok menggurui saya gitu. Kamu anak-anak saya yang mendidik, kok kamu gantian mendidik saya gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa menasihati orang tua tanpa kita membuat orang tua tuh merasa diremehkan gitu sama anak Bu Handa. Yang pertama tadi dengan bahasa yang santun itu ya, kemudian dengan lembut, dengan kasih sayang, kemudian dengan hati gitu Mbak. Kemudian juga kalau itu pun orang tua kita kok masih marah seperti itu, tidak apa, kita harus ikhlas, lapang hati, sabar untuk menerima itu. Kemudian kita bisa mencari orang yang kira-kira orang tua saya itu bisa dinasehati seperti itu. Mungkin siapa ya, mungkin guru ngajinya ketika mungkin orang tua kita ngaji, kemudian juga atau teman karibnya yang dia itu apa namanya, akrab banget, dia itu sudah biasa, sudah dia sering ini kan bisa seperti itu Mbak. Iya, ada jalan untuk kita bisa menasihati orang tua dengan tadi catatan dengan cara yang baik, bahasa yang baik, tutur kata yang lembut gitu ya, dengan dari hati gitu kalau kata Bu Handa tuh. Jangan dengan emosi, jangan dengan ini ya, rasa kita lebih tahu daripada orang tua. Tentunya ini harus diredam sebagai seorang anak gitu ya. Kalau mau menasihati orang tua, tetap kita rendahkan diri di hadapan orang tua gitu ya, tetap kita gunakan bahasa yang lembut, tutur kata yang halus gitu ya, agar orang tua ini pastinya menghindari orang tua ini tersinggung gitu ya Bu Handa ya. Kalaupun tersinggung ya kita tidak apa-apa, kan ingin membenarkan orang tua gitu ya. Jadi ingin membahagiakan orang tua ketika orang tua salah, itu kan kita ingatkan, membahagiakan mereka itu di dunia dan juga di akhirat seperti itu ya. Ketika mereka salah, kemudian kita memberi nasihat, itu kan bentuk cinta kita kepada orang tua kita. Iya, Masya Allah, luar biasa Bu Handa hari ini. Terakhir nih Bu Handa, silahkan gitu ya pesannya atau mungkin juga sarannya gitu ya kepada pemirsa dan juga pendengar yang saat ini sedang menyiapkan kado nih untuk orang tuanya gitu ya. Saat ini sedang menyiapkan 3 kado yang tadi Bu Handa sebutkan itu. Apa nih sarannya atau pesannya nih, silahkan. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM serta ayah bunda dimanapun berada, marilah kita sebagai anak ini berusaha berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa membahagiakan kedua orang tua dengan memberikan kado yang terindah yang tidak hanya bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Tetap selain bermanfaat di dunia tapi juga di akhirat seperti itu ya. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, kemudian kita berusaha untuk berakhlak yang mulia dan beramal soleh seperti itu. Kemudian bagi orang tua dimanapun berada, agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah tiada, maka perlu dipersiapkan dari dini. Maka didiklah anak-anak kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa gitu ya pesannya dan juga ilmunya hari ini Bu Handa. Bermanfaat sekali bagaimana kita bisa menyiapkan gitu ya kado terbaik untuk ayah bunda, untuk orang tua kita nanti gitu. Terima kasih Bu Handa untuk ilmunya, tentunya semoga Bu Handa sehat selalu. Amin. Semoga tentunya bisa kembali bertemu gitu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, berbagi ilmu lagi gitu ya bersama pemirsa dan juga pendengar terkait bagaimana kita bisa berbakti dengan kedua orang tua. Terima kasih Bu Handa, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sama-sama Mbak Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah berjumpaan kita dalam program Padamu Ayah Bunda hari ini, tentunya terus saksikan program Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.